Menghadapi pinjol legal ataupun ilegal ya, ini saya perhatikan teman-teman semuanya begitu sulit ketika sudah dihadapkan dengan hal semacam ini gitu loh ya. Tak jarang dari teman-teman itu ketika mendapatkan chat, WA, telepon langsung panik, akal sehatnya langsung hilang, langsung bla bla segala macam gitu loh. Ya, apa sih sebenarnya penyebabnya? Apa sih tingkat ketakutan yang terlalu lebih yang ada dalam diri Anda itu apaan sih gitu loh. Boleh isi nanti di kolom komentar ya. Sekalian saya juga mencerna nih apa-apa aja. Kalau saya sih mendapatkan chat WA, kalau dulu waktu saya gagal bayar sih memang awal-awalan saya panik, tapi setelah kesininya saya perhatikan, wah ini ancaman gitu-gitu aja gitu loh ya. Padahal tujuan mereka, sehebat apapun ancaman yang dilontarkan oleh debt collector itu, mau proses jalur hukum, mau kayak gini, mau persi ini, pasti ada tersemat di bawah chat mereka, bayar tagihan Anda sebelum jam sekian, bayar tagihan Anda sesegera mungkin ya. Jadi ancaman yang mereka keluarkan itu hanyalah pemanis dari segi penagihan. Tapi sayangnya orang-orang malah terfokus ke ancamannya, bukan terfokusnya ke tagihan gitu loh ya. Ini judulnya ancaman DC Aku Laku dan Kredivo. Ini curhatan dari email ya. Assalamualaikum Bang, saya Dharma, saya subscriber YouTube Abang. Sebelumnya kalau pesan Gmail ini dimasukin ke YouTube Abang, tolong sensor aja ya Bang. Username YouTube saya. Oke ya, terserah lah, yang penting saya sudah bacakan. Saya sudah telat Kredivo sama Aku Laku 60 hari lantaran saya habis putus kerja. Semua planning yang jadi berantakan termasuk rawatan pinjol, Aku Laku dan Kredivo. Saya bukan nggak mau bayar, cuma lagi valid aja keuangan saya, dan saya pun akhirnya memutuskan untuk ngojol. Daripada saya nggak ada pemasukan walaupun nggak seberapa, tapi cukuplah buat beli lauk saya dan ibu saya di rumah. Saya sering nonton video abang dan merasa lebih tenang. Orang tua dan saudara pun tahu kalau saya ada tunggakan di pinjol Aku Laku dan Kredivo. Saudara saya bilang, cuekin aja kalau ada WA dan teroran dari DC Aku Laku dan Kredivo. Toh rumah saya juga udah berbeda dengan KTP saya, tapi saya berpikir pengiriman barang dari Aku Laku dan Shopee yang pakai paylater Kredivo alamat rumah saya yang sekarang udah pasti mereka pikir saya bakal didatangi. DC lapangan mengancam bakal peranin ke kantor saya buat saya, ya silahkan, toh saya juga nggak kerja di sana karena putus masa kontrak kerja saya. Jadi percuma aja saya akan lampirkan bukti WA DC Kredivo dan Aku Laku. Saya kepikiran sama ibu saya yang suka ketakutan kalau saya bergesekan fisik. Jujur saja saya orang yang cukup tersulut emosi dan berakhir dengan perkelahian. Saya sendiri tidak DC lapangan mengancam bakal, bentar dulu, mana tadi itu ya. Dengan perayaan, saya sendiri tidak akan takut jika memang DC datang ke rumah, apalagi kalau sampai baku hantam. Tapi saya kepikiran ibu saya takut bakal jadi trauma lagi kalau saya sampai berkelahi dengan DC Aku Laku dan Kredivo. Dari kemarin WA nggak berhenti-berhenti tagihan dari Kredivo dan Aku Laku, tidak saya respon. Panggilan telepon masuk pun saya cabut kartunya sesuai arahan abang karena berisik. Begitu juga dengan WA saya, sampai pakai WA mode yang mana kalau bukan dari kontak saya bisa telepon WA saya. Saya cuma bingung apa yang harus saya lakukan agar tidak terjadi gesekan fisik terhadap DC Aku Laku dan Kredivo. Terlebih ibu saya gampang takut didatangi orang asing ke rumah. Kalau saya sendiri pun nggak peduli sama DC yang mau datang ke rumah. Makasih sebelumnya Bang. Semoga abang dan tim YouTube abang sukses selalu. Menghadapi DC itu simpel-simpel aja ya. Nggak perlu juga kita harus pergesekan fisik, harus dengan kekerasan, harus dengan bla bla segala macam, nggak harus ya. Kalau kita yang orangnya yang benar-benar preman itu dia mampu membuat masalah dan mampu untuk menyelesaikan masalah ya. Bukan kita membuat masalah, menyelesaikan masalah dengan perkelahian, itu akan memperburuk keadaan gitu ya. Jadi kalau DC sengaja memancing emosi kita, itu nggak ada masalah ya.
Makanya saya bilangin tadi, mau ancamannya seperti apapun, tagihannya seperti apapun gitu loh, versi yang mereka lontarkan, tetap aja di bawahnya bayar tagihan Anda sekarang juga. Ya. Karena sehebat apapun DC itu, dia adalah seorang penagih. Dan dia adalah orang suruhan dari perusahaan yang mereka ingin tagihan untuk mengejar target bulanan mereka. Ya, tinggal dari kitanya yang berpikir gitu loh. Ya, dari awal ancaman ini tidak pernah berubah. Dari segi penagihan tidak pernah berubah. Dan masalah kita pun juga semuanya sama. Masalah Anda yang nonton ini semuanya sama. Sama-sama ketidakmampuan bayar. Habis itu Anda sama-sama ketakutan ditagih DC. Ini yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Penagihan itu wajar-wajar aja. Ya. Sekarang kita tidak mampu bayar, bukan ini unsur disengaja, tapi memang fakta keadaan yang tidak mampu bayar. Ya, tidak sanggup bayar karena berbagai macam alasan ya, berbagai macam fakta yang terjadi. Kita sama-sama tahu dampak dari corona selama ini itu memang pesat banget, dan itu terjadi nyata kepada diri Anda. Pengurangan karyawan, perubahan ekonomi yang biasanya dia bisa rutin mendapatkan penghasilan 200.000 sehari, sekarang 50.000 aja udah susah. Ya. Dan di sini ada satu perubahan gitu loh. Jadi memang wajar, dan kemarin-kemarin itu saya melihat pun momen-momen dari pinjol untuk memanfaatkan situasi ini itu juga sangat besar gitu loh. Dari marketing mereka pas corona itu dia jadikan ini aji mumpung gitu loh. Ya, dan dia sebarkan semuanya umpan mereka ke masyarakat. Ya, dan akhirnya orang yang membutuhkan dana mendesak tanpa pikir panjang ngambil. Ya, cuman yang jadi masalah hari ini adalah ketika Anda telat bayar, Anda gagal bayar, tingkat ketakutan Anda luar biasa di sini gitu loh. Padahal coba kita cerna. Mereka ngomongin soal undang-undang, ngomongin soal pasal-pasal, ngomongin dengan pola pengancaman, ngomongin dengan berbagai macam versi. Di bawahnya bayar tagihan Anda sekarang juga. Berarti ancaman yang ada di atas ini tujuannya adalah untuk mengganggu pola pikir kita. Sebenarnya tujuan mereka adalah ada di posisi bawah, bayar tagihan Anda. Ini tujuannya sebenarnya. Ya, tapi entah kenapa fokus teman-teman malah ke ancaman ini. Ya, ini buat teman-teman semuanya, please banget. Kalau Anda menghadapi debt collector, memang di sini ya, logika kita memang sangat penting. Mungkin saya dari 2019-2020 saya selalu ngomongin ini. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak mempunyai logika ya untuk mencerna ucapan dari debt collector ini, memang banyak yang tumbang. Dan kejadian itu bukan satu atau dua lagi. Dan untuk korban dari pinjaman online ini sudah tidak pilih-pilih orang. Ya, bukan berarti Anda kelas menengah ke bawah aja yang menjadi sasaran mereka. Justru kelas menengah atas pun juga tumbang. Sekelas manajer. Ya, bahkan mohon maaf ini ya, istri abdi negara, bahkan mereka juga ada salah satu di instansi pemerintah kayak kepolisian, TNI, ada di dalam hal itu gitu. Jadi memang target market dari pinjol ini bukan kelas menengah ke bawah aja ya, tapi memang Anda yang selalu membutuhkan dana mendesak, kebutuhan cepat-cepat. Ini peluang Anda untuk terjebak di dalam ini sangat besar ya, tapi tanpa kecuali ya. Semua yang terjebak di pinjol mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, mungkin ada yang cepat move on dengan beberapa video yang ada di YouTube atau dengan artikel yang ada di Google. Ada juga yang nggak move on sama sekali. Dia lebih percaya dengan kata hati dia. Bahkan ada juga orang-orang yang saking bodohnya ya. Dia jual tanah. Ya, jual tanah dengan ratusan juta, dibayarkan ke pinjol. Hutang pinjol nggak selesai. Yang paling parah lagi, sekelas orang kantoran. Ya, pinjam dana di bank. Tujuannya apa? Buat bayar pinjol juga. Padahal otak dia sudah dipengaruhi oleh rasa takut gitu loh. Ya, seharusnya di posisi ini stabilkan dulu pikiran kita, baru kita bisa bertindak. Tapi dia enggak. Dia percaya dengan ucapan dia, ya sudah gitu loh. Ya, ada yang curhat ke saya seperti itu. Saya bilangin, Anda pikir dulu nih untuk dalam mengambil ini. Anda menyelesaikan hutang dengan berhutang. Ya, Anda menyelesaikan hutang dengan menjual aset. Ini dua-duanya salah kalau dalam versi saya. Menyelesaikan hutang dengan hutang, perkaranya tidak selesai. Menyelesaikan hutang dengan aset juga akan
memiskinkan kita. Harusnya utang ini diselesaikan dengan pola usaha, hasil kerja kita. Ya, karena kita akan membayar dengan uang berbunga. Ini baru benar gitu loh. Tapi aliran dalam pemikiran itu sudah menyesatkan Anda gitu loh. Rasa takut sudah mengarahkan Anda ke sesuatu yang benar pun juga tetap akan salah gitu loh. Tapi saya mempersilahkan orang-orang itu, ya silahkan aja. Kalau Anda tidak bisa dengar ucapan saya, ya sudah, itu hak Anda. Yang penting saya posisinya sebagai teman, sebagai saudara, ataupun sebagai orang terdekat Anda, atau sebagai orang entah apa yang Anda anggap, nggak tahu. Yang penting sesama manusia saya sudah mengingatkan Anda bahwa tindakan Anda salah. Kalau Anda masih bersikeras juga dalam hal ini, silahkan lanjutkan. Ya, ada yang kayak gitu. Saya masih panik, saya masih stres, ini segala macam. Ya iya, orang tiap hari itu aja yang dipikirin. Ya, sementara hidup nggak berhenti sampai di sini. Bukan masalah pinjol aja yang kita jalani dalam hidup ini, tapi akan banyak masalah-masalah lainnya. Ya, satu masalah aja kita tidak mampu otak kita untuk menampung, kayak mana dengan masalah berikutnya. Ya, nanti Anda juga akan sadar, silahkan lakukan. Anda mau ngutang lagi untuk menyelesaikan pinjol menurut versi Anda, lakukanlah dulu. Biasanya orang-orang seperti ini habis benar-benaran. Ya, kalau dia kerja mungkin sudah dipecat. Kalau ada hartanya sudah habis, baru kesadaran mulai muncul. Utang pinjol nggak selesai. Di situ baru muncul. Tapi kalau dia masih berada di atas angin dengan bla-bla segala macam, ini nggak akan pernah selesai. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, untuk menghadapi debt collector pinjol, logika Anda sangat penting. Jangan baca pola ancamannya. Kalau ada pasal, nggak usah Anda cerna pasal itu. Kalau ada yang mengancammu datang ke rumah, nggak usah Anda pikirkan hal itu. Cari yang di bawahnya. Pasti akan ada tersemat. Selesaikan pembayaran Anda hari ini juga. Itulah debt collector yang sebenarnya. Bukan soal ancaman. Ya, kalau Anda pahami ancaman mereka, ya iya Anda takut. Tapi pahami tujuan mereka. Tujuan mereka adalah menagih. Ya, jangan Anda cerna ancamannya. Ya, dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memaksimalkan di dalam pemikirannya supaya tidak takut terlalu berlebihan. Karena urusan pinjol ini gampang, masalah dengan pikiran ini yang sulit gitu loh. Apalagi orang-orang yang sok pintar dalam menghadapi pinjaman online ini, itu adalah orang-orang yang akan hancur lebih awal. Ya, dan orang-orang yang terlalu takut dalam menghadapi pinjaman online itu adalah orang-orang yang akan miskin lebih utama. Ya, semoga saja yang menonton saya tidak seperti itu, dan mudah-mudahan rezeki Anda terus berlimpah untuk kedepannya. Yang penting jangan berhenti berusaha dan kurangi rasa takut, minta ampun sama Tuhan dan tetap bekerja. Ya, saya yakin rezeki Anda sudah menunggu Anda di sana, menunggu Andanya yang datang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.